Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, terlebih kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian, silakan pimpin doa. Ya, silakan. Maju sini, Nak. Bersiap. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Intan. Ada yang tahu Intan kenapa tidak masuk kelas hari ini? Karena sakit. Oke. Mari kita doakan Intan, semoga Intan lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua untuk belajar bersama-sama ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, anak-anak akan menyanyikan lagu wajib dulu. Silahkan yang pimpin. Berdiri dulu, Nak. Merauke berjajar pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu menjunjung. Sekarang Bu Ayu tanya kepada kalian semuanya, kita atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini dapat hidup, dapat bertahan hidup itu karena apa? Ada yang tahu angkat tangannya? Iya, Panji? Karena makan. Karena makan, oke. Yang pertama. Ada lagi? Ada pendapat lain? Ya, Tessa? Karena dia mempunyai energi. Jadi, antara makan dan energi saling berkaitan. Kalau kita tidak makan, berarti tidak ada energi yang dihasilkan, betul? Nah, sekarang Bu Ayu tanya kepada kalian semua. Dari pagi tadi sebelum kalian berangkat sekolah, apakah ada yang belum sarapan? Apakah ada yang belum sarapan? Semua sarapan. Berarti tubuh kita membutuhkan energi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Ayu tanya lagi. Berarti makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini juga membutuhkan energi. Kalau kita manusia membutuhkan energi, begitu juga makhluk hidup. Nah, sekarang manusia, tumbuhan, dan hewan di sekitar kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Siapa yang suka makan ayam? Baik, banyak ya. Siapa yang suka makan sayur? Nah, itu semuanya adalah tumbuhan dan seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Itu yang dicontohkan adalah rantai makanan yang ada di mana? Ada di sawah. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Dan apa? Elang mati, akhirnya jadi jamur, tumbuhlah rumput. Nah, itu semua ada kaitannya di dalam satu rangkaian, yaitu rantai makanan. Nah, sekarang kalian harus tahu peran
peran dalam rantai makanan itu apa? Nah, di sini Bu Ayu contohkan ada tumbuhan hijau, binatang, dan pengurai. Kalian harus tahu masing-masing pengertiannya anak-anak ya. Jadi tumbuhan hijau itu bisa kita katakan menjadi produsen. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bisa membuat makanannya sendiri. Iya, karena bisa membuat makanannya sendiri. Dia berusaha sendiri, berjuang sendiri untuk menghasilkan makanannya. Setelah tumbuhan hijau itu gemuk, dia dimakan apa? Binatang. Bisa kelinci, bisa belalang, ya bisa tingkat. Karena dia yang memakan rumput pertama kalinya. Nah, sekarang kalau sudah ada konsumen tingkat 1, berarti ada hewan lagi di atasnya yang lebih buas, yang lebih jinak untuk memakan, misalnya belalang. Kira-kira hewan apa? Katak makan belalang. Belalangnya sudah gemuk, habis makan rumput, ternyata dia dimakan oleh katak. Begitu seterusnya. Katak kira-kira konsumen tingkat berapa ya? 2. Wah, anak-anak sudah pintar semuanya. Ini waktunya kita bekerja, ini waktunya ya. Sekarang kita coba mau nyanyi bersama-sama tentang rantai makanan supaya kalian lebih paham. Nyanyi bersama-sama ya. Kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, ada konsumen 2, juga pengurai. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1. Konsumen karnivora, juga pengurai. Itulah jamu. Telah belajar tentang rantai makanan. Nah, dari lagu yang Bu Hayu putarkan ini, siapa yang mau jadi padi? Siapa yang mau jadi singa? Relevan? Wow, mengaum-ngaum. Siapa yang mau jadi elang? Ya, Pak Tessa. Oke. Ini masih acak ya, kalian coba perhatikan yang duduk, perhatikan teman-teman yang membawa wayang hewan ini. Nah, kira-kira ini sudah berurutan apa belum sesuai rantai makanan? Ayo, kita hitung mundur 3, 2, 1. Teman-teman kira-kira bisa enggak ya mengurutkan? 3, 2, 1. Ayo silakan berpindah. Nah. Agak sini, Nak. Supaya temannya kelihatan agak sini. Oke. Coba saya tanya kepada Dava, kira-kira sudah sesuai? Sudah. Kira-kira kalau teman-teman kalian menaruh ayo bekerja sama. Pelan-pelan, satu-satu, supaya tidak rusak piramidanya, Nak.
Ya, kita lihat bersama-sama ya. Ini yang belakang kelihatan? Kira-kira hewan yang paling ada di atas apa? Burung elang. Kenapa dia ada di atas? Karena dia hewan? Dia adalah hewan yang paling kuat ya, pemakan segalanya. Ya, dia bisa mengalahkan hewan apapun. Nah, yang paling bawah produsennya siapa? Padi. Baik, berarti semua sudah paham ya mengenai tukar hewannya. Bentar nak. Yang kamu yang tenang dulu, sabar. Oh iya. Silakan kalian bekerja. Silakan kalian bekerja. Ini ada beberapa double tip. Gantian ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Yang pada gurun mana ya? Apa nak? Apa? Panahnya. Oh iya, sebentar. Ini sudah ada burungnya, belum? Oke, selamat bekerja. Kalian satu tim harus bekerja sama dengan baik. Ya. Inilah. Ayo gantian. Oke. Kok lewatnya gitu, nak? Yang sopan, ayo lewat yang bagus. Lewat yang bagus. Minggir lewat sana. Lewat sana, nak. Kamu di sini loh, supaya bisa lewat. Ayo bekerja sama. Ayo, ini penggunaan. Sudah ada jerapahnya ya tadi belum? Oh sudah. Pakai yang ini aja. Ayo, melihat contoh piramida, kalian harus bisa mengaplikasikannya di dalam diorama kalian. Kalau yang paling tinggi ditempelkan di sini nggak apa-apa, tidak harus dengan ini. Misalkan seperti ini. Ditempelkan di sini tidak masalah. Bekerja sama. Sudah selesai nih? Tidak masalah. Sudah ini? Jangan lupa berdiskusi tentang bahan yang dipresentasikan ya. Sudah selesai? Sudah selesai?
Nah, nanti kalian presentasi menjelaskan mulai dari produsen hingga pengurai ya. Jadi nanti siapa ditentukan, siapa yang akan presentasi dan siapa menjelaskan kenapa misalkan jamur ini menjadi pengurai ya, seperti itu ya. Oke. Ini juga dijelaskan ketika sudah selesai, nanti presentasinya semua maju dan dijelaskan apa itu produsen, apa itu konsumen satu, siapa yang menjadi konsumen satu di sini, sampai pengurai dijelaskan. Baik anak-anak, nanti kalian akan berpresentasi menjelaskan masing-masing ekosistemnya. Kan hore! Wah, berarti tinggal satu kelompok. Kita tunggu dulu ya. Cara presentasinya harus dengan kata yang sopan, sikapnya juga yang baik. Ya, anak-anak, boleh enggak kita itu kalau mau jalan melewati tempat duduk? Enggak boleh ya, harus sopan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan Alfa, Arya, Alena, Lydia, Eva, Karen. Kami akan mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem padang rumput. Padang rumput. Oke, diperhatikan. Padi dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang kemudian mati menjadi jamur dan jamur menjadi padi dan sebaliknya. Nah, Padi menjadi produsen, lalu kelinci menjadi konsumen tingkat 1, ular menjadi konsumen tingkat 2, dan elang menjadi konsumen tingkat 3. Saat elang mati, dia menjadi jamur. Dan jamur menjadi padi. jamur sebagai apa? Paham ya sampai sini? Tepuk tangan untuk kelompoknya Kanaya. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya silakan yang mau presentasi ya, silakan. Sudah cukup? Silakan berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kadesa, saya Revan, saya Fiku, saya Arya. Kami akan mempresentasikan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Yang pertama yaitu rumput. Rumput menjadi produsen, kemudian rumput dimakan oleh zebra. Zebra menjadi konsumen tingkat 1, kemudian zebra dimakan oleh harimau. Harimau merupakan konsumen tingkat 2. Lalu setelah harimau mati, diuraikan dengan jamur. Jamur menjadi pengurai. Lalu jamur akan memberikan nutrisi kepada rumput. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukur konsentrasi kalian. Ayo tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar, silakan kelompok terakhir. Laut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anak, yaitu saya Kisti, lalu Juni, Vina, Nevita, dan Iqbal. Kami akan menjelaskan rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama dimulai dari plankton, lalu plankton akan menjadi rumput laut. Rumput laut adalah produsen, lalu rumput laut akan dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil adalah
konsumen tingkat 1. Lalu ikan kecil akan dimakan oleh ikan toda. Juga sama dengan yang ada di darat. Proses rantai makanannya sama. Ada yang tanyakan? Iya. Semua paham? Silakan duduk, nak. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, dari kegiatan pembuatan proses diorama rantai makanan, apakah seru? Ternyata dari tadi Bu Ayu melihat kalian selalu bersemangat dalam pembuatan satu persatu rantai makanannya, dijelaskan dengan penuh antusias. Terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami, Bu Ayu ada gambar. Apa itu produsen? Nah, Makhluk yang bergerak sekali membuat makanan sendiri melalui fotosintesi. ya, dari pembuatan diorama tadi pasti ada yang namanya produsen. Masing-masing tadi ada rumput, ada padi, ada rumput laut, ya, ada kaktus. Masing-masing ada di dalam ekosistem darat, laut, udara, pasti ada produsennya. Nah, di sini dicontohkan pohon, rumput, padi. Sekarang konsumen. Bagaimana dengan konsumen anak-anak? Nah, ini namanya konsumen tingkat 1 maupun 2, itu sama pengertiannya. Jadi, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Dia saling membutuhkan, ya Arya ya. Saling membutuhkan dan dia apa? Saling memakan. Nah, seperti prosesnya belalang dan katak tadi. Belalang, oh belalang. Katak, oh katak. Tubuh kau gemuk tapi ternyata kau yang sudah boleh dibacakan di depan. Bu Ayu pengen tahu pengalamannya masing-masing. Oh iya, silakan Mas Panji. Hari ini saya belajar tentang rantai makanan dan pembelajaran ini sangat seru serta dapat menambah ilmu juga bermanfaat bagi saya. Iya, jadi ini hal yang baru ya. Kita selama di kelas 5 ini belajar tentang pembuatan diorama makanan ini baru kali ini. Kita berbasis proyek. Silakan tempelkan di sini, Nak. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Fatesa, silakan. Bagi saya hari ini sangat seru karena praktik rantai makanan. Dan saya sekarang menjadi lebih paham tentang rantai makanan. Iya, jadi kita hari ini ternyata seru sekali pembelajarannya. Silakan tempelkan. Ada lagi yang mau? Silakan Maura. Ya, silakan, Nak. Bisa belajar banyak tentang rantai makanan, juga bisa belajar kerjasama antar tim. Suasananya juga sangat menyenangkan. Ya, berarti ini pengalamannya Mbak Maura, belajar tim dan bagaimana caranya membuat diorama rantai makanan. Tepuk tangan dulu dong, pembelajaran kita seru banget hari ini. Silakan tempelkan. Yang lain silakan tempelkan di papan refleksi. Ya, papan refleksi, tulis, ditempelkan di situ.
Ya, Bu Ayu tunggu sampai semuanya selesai menuliskan refleksinya dan ditempelkan di depan. Untuk dioramanya silakan ditaruh di sebelahnya gurun itu, ya boleh. Nanti kita foto bersama dengan diorama ya. Oke. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran hari ini sangat banyak manfaatnya. Kita tahu ekosistem yang ada di laut, kita tahu ada yang di hutan, ternyata hewan buas itu tidak hanya ada macan saja, tetapi banyak hewan-hewan yang lain dan mereka saling membutuhkan. Ternyata di sawah yang biasanya hanya tahu padi dan tikus, ternyata ada belalang, ada ular. Ya, dan itu semua juga saling membutuhkan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, apa yang boleh kita ambil pembelajaran hari ini, bahwasanya makhluk hidup yang ada di sekitar kita ini saling membutuhkan. Mereka bisa jadi yang dimakan atau yang memakan. Dan ternyata mereka membentuk jaring-jaring makanan, membentuk rantai makanan yang lebih besar. Ya anak-anak, sekarang Bu Ayu punya kuis untuk kalian semuanya. Ya, kuisnya masih tentang seluk-beluk rantai makanan. Nah, yang bisa boleh angkat tangannya ya. Oke, Bu Ayu tanya kepada kalian. Di dalam laut itu ikan tongkol berperan sebagai apa? Siapa yang tahu? Ikan tongkol. Ya Mas Revan? Konsumen tingkat 1. Kenapa dia ada di konsumen tingkat 1? Karena memakan produsen yaitu rumput laut. Rumput laut. Padahal di bawahnya ikan tongkol itu masih ada hewan-hewan kecil yang lain. Kira-kira apa hewan kecil yang lain? Ikan kecil-kecil itu loh, ya? Dua, karena di atasnya masih ada. Bayangkan, padahal si singa ini menyeramkan bagi harimau, menyeramkan bagi serigala, tapi dia masih kalah dengan yang namanya dimakan dicabik-cabik, sampai mati. Tingkat terakhir atau kita lihat hewannya, kedua atau ketiga dilihat rantainya ya. Yang nomor 3 itu kira-kira ekosistem mana Dwi? Ada padi, ada tikus, itu ekosistem di mana nak? Iya betul sekali di sawah. Yang pertama kayak pinguin. Hewan laut. Ya, hewan. Pinguin pun juga dia main tebak-tebakan. 2, karena dia juga makan ikan. Ketika dia kenyang, kira-kira pinguin dimakan apa ya? Mungkin ada singa laut, ya. 2 tentang rantai makanan ini. Bu Ayu harap kalian setelah belajar tentang rantai makanan ini juga tidak hanya berhenti di sini saja. Kita boleh banyak belajar nanti di pembelajaran IPA selanjutnya. Pembelajaran IPA selanjutnya akan membahas tentang magnet dan listrik. Nanti kalian boleh baca-baca dulu. Nanti kita akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mau? Mau! Nah, kalau pembelajaran seperti bosan enggak hari ini? Tidak! Lapar enggak? Lapar. Nah, berarti tandanya kita juga butuh energi. Setelah ini kalian bisa istirahat, tetapi sebelumnya kalian berdoa dulu. Silakan berdoa. Pimpin. Persiapan.
Sebelum istirahat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sangat luar biasa dan menyenangkan, dan Bu Ayu bangga pada kalian semua karena kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias dan hasilnya juga luar biasa. Bu Ayu bangga dengan kalian semuanya. Semoga kalian juga tetap seperti ini terus sampai nanti di akhir pembelajaran di kelas 5 ini nanti ya anak-anak ya, dan tetap seperti ini. Bertahan, kerja tim. Kerja tim ini sangat susah sekali anak-anak, tetapi kalau kita mau bekerja sama, ya, mau menerima pendapat dari teman kita, maka hasilnya juga akan luar biasa. Nah, terima kasih, sekian pembelajaran dari Bu Ayu hari ini. Kalian setelah ini bisa meninggalkan ruangan ini, dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Kelas 5 hari ini hebat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.